Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Program pejuang Islam sejati, ayo maju tegakkan risalah Nabi. Kekuatan sejati ada di hati, kekuatan sejati adalah nurani. Program penegak bila Republik ini, ayo, ayo maju, program berani. Ayo, ayo maju, program berani. Dengan ada pertanyaan, mungkin tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini pada Ahad 5 Maret 2023, tim media PCM Muhammadiyah Cabang Turi alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahmi di rumah salah satu tokoh ataupun dulu pernah berkecimpung di banyak kegiatan di Kokam di masa mudanya, dan beliau Bapak Widianto yang beralamat di Nganggung, Bangkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini kita di tengah suasana pagi yang sejuk, di tengah perkebunan salak di Nganggung, kita bisa bersilaturahmi dengan beliau. Untuk itu, monggo kita ikuti obrolan kita, dan juga ada putra beliau, Mas Tony Guno. Jadi namanya ada dua Mas, Mas Tony Guno yang merupakan salah satu anggota Kokam di Turi. Monggo mungkin Bapak bisa nderek dipun dikenalkan, kemudian bagaimana dulu mengenal Muhammadiyah Pak, terutama di Turi, Bandung dan sekitarnya, ini dari kesejarahannya seperti apa bisa disampaikan menurut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Tuhan Allah yang telah melimpahkan kami, diri sendiri dan keluarga dalam keadaan sehat, walaupun umur saya baru 80 tahun. Nama saya Widianto, alamat Ganggong, Bangkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, perkenalkanlah pada saat ini kami diwawancarai oleh petugas yang untuk menceritakan masalah masa muda saya. Masa muda saya kira-kira tahun 60-an. Saya sudah berkecimpung di organisasi Muhammadiyah. Nah, di situ kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Turi. Ya. Dulu ada drum band, ada pengajian-pengajian yang selalu diadakan di Sidoarjo. Alhamdulillah pada saat ini kami masih bisa, insya Allah masih bisa mengenang apa yang kami laksanakan dahulu. Tahun kira-kira tahun 61-an itu alhamdulillah saya masih bertemu dengan beliau Bapak Kolonel Projokusumo yang beralamatkan dulu aslinya di Sidoarjo, Bangkerto, Turi. Ini putranya simbah saya, yaitu
Marto siapa tuh? Marto Supatmo di Sidoarjo. Jadi masih ada Iya. Pernah Pak masih itu adiknya Mbah Marto Supatmo, itu adiknya Mbah Buyut saya. Adiknya Mbah Buyut saya itu yang paling tua, dan si Mbah Marto Supatmo itu yang paling ragil, paling akhir. Nah. Kemudian pada saat itu kami, karena dulu belum ada masjid-masjid di mana-mana, kami kalau sholat Jumat juga tetap di Sidoarjo itu. Termasuk orang tua saya, mbah-mbah saya dan sebagainya. Pada saat itu dulu Muhammadiyah itu belum bernama ya sudah Muhammadiyah, tapi dulu-dulunya katanya Muhammadiyah namanya bukan Muhammadiyah, tapi namanya Siswa Proyo dulu. Siswa Proyo. Setelah pada tahun 61-an sampai ke sini, ini memang sudah diberi nama Muhammadiyah. Pada saat itu belum ada yang dikatakan pemuda yang selalu giat membela agama Islam seperti zaman sekarang ini, yaitu dulu hanya pemuda-pemudanya namanya hanya pemuda Muhammadiyah itu saja. Nah, terutama yang dulu itu yang digerakkan itu HW, Hizbul Waton. Nah, selanjutnya karena ada Allah mungkin membuka. Dulu itu saya dan teman-temannya itu berpikir, wah, kalau pemuda Muhammadiyah ini kalau begini, kalau tidak diorganisir bagaimana ini? Kemudian Bapak Samsuri dan teman-temannya, termasuk diri saya, dan yang paling tokoh utama yaitu Bapak Suhartono Dadapan. Itulah dia masih giat dalam pemuda Muhammadiyah walaupun umurnya lebih di atas saya. Pada saat itu alhamdulillah pemuda Muhammadiyah mendirikan organisasi atau gerakan keamanan Muhammadiyah dengan namanya KOKAM, Komando Keamanan Muhammadiyah. Betul loh? KOKAM, disingkat KOKAM. Pendirinya sebetulnya adalah yang mencetuskan karena ada usulan-usulan saya, Pak Samsuri, Pak Suhartono, usul langsung pada beliau Bapak Kolonel Haji Projokusumo yang lenggahnya di Jakarta, walaupun aslinya di Sidoarjo. Nah, permintaan yang demikian itu alhamdulillah beliau Bapak Projokusumo atau almarhum itu mengizinkan atau merestui atau bahkan menjadi presidennya, saya katakan, atau pendirinya yang pokok. Alhamdulillah sampai sekarang ini KOKAM Muhammadiyah jadi pemudanya ini memang sudah menyeluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kok saya tahu? Iya, pernah itu dulu itu KOKAM seluruh Indonesia, walaupun dalam utusan-utusan itu yang mengenang kembali, yaitu berdirinya KOKAM yang berada di Indonesia itu terletak yang pertama yaitu di Sidoarjo itu, Mangunkusumo. Sedikit nambah ya. Jadi dulu Pak Projo itu di Jakarta mendirikan KOKAM, kemudian kondur ke
Sidoarjo terus ketemu dengan bukan terbalik itu malah. Terbalik. Iya. Oh, pendirinya tetap di Sidoarjo. Oh, ada. Ya. Tetapi karena beliau itu seorang militer berkuasa, atau alhamdulillah beliau itu orang-orang Muhammadiyah, lalu mencari kekuatan di sana, yaitu tidak hanya di Jakarta yang diadakan kokam, kemudian menyeluruh dari Jakarta menyebar ke seluruh Indonesia sampai sekarang alhamdulillah sampai ke Sidoarjo dan sekitarnya itu. Ya, dulu itu pernah berkumpul di Sidoarjo, menang kembali berdirinya kokam yang sekarang tersebar di seluruh masyarakat atau pemuda-pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Terus gini Pak, terkait kokam itu kan kalau kita baca itu kan lahir karena adanya peristiwa G30 SPKI. Iya, betul itu. Jadi mungkin teman-teman generasi muda banyak yang belum tahu apa itu peristiwa G30 SPKI. Nah, sekarang kita coba mengingat kembali bahwa peristiwa itu ada dan benar-benar terjadi. Ya. Yang istilahnya umat Islam berhadapan dengan komunis. Kemudian terjadi peristiwa 12 September, kemudian lahirlah semangat untuk berjuang melawan itu, melalui salah satunya lahirlah kokam itu Pak. Ya. Betul itu, betul. Kemudian, saat itu juga memang berdirinya kokam itu memang hampir bersamaan dengan meletusnya G30 SPKI. Memang dulu setelah merdeka itu penguasa-penguasa yang ada di pemerintahan negara kita ini memang seorang komunis penguasa. Bahkan pada saat itu saya ingat betul-betul, sebelum merdeka yang berjuang menentang Belanda itu sebetulnya semenjak dulu itu memang di mana-mana itu sultan-sultan atau bahkan pemimpin-pemimpin Islam, baik di Sumatera Barat Imam Bonjol, di Aceh Tuanku Umar, kemudian di mana itu di Maluku, nah itu juga ada, di Sulawesi juga ada. Dulu lagi yaitu memang di Ponorogo itu juga menentang Belanda, Sultan Agung bahkan juga. Nah, pemuda-pemuda Indonesia setelah merdeka itu memang hampir terjepit oleh komunis. Bahkan dulu ketika merdeka itu memang belum ada undang-undang dasar yang baik. Tapi kalau orang Islam, undang-undang dasar yang pokok yaitu Quran dan hadis. Nah, kemudian orang-orang Islam yang berjuang juga melawan Belanda dulu sampai merdeka, Indonesia ini karena kekuatannya atau senjatanya kurang kuat, melawannya hanya dengan keris, pedang, dan bambu runcing, itu saja alhamdulillah bisa mengalahkan Belanda. Kemudian pada saat itu orang-orang Indonesia yang membentuk undang-undang dasar itu memang sulit. Kemudian terjadilah pertengkaran antaranya orang Islam sendiri dengan orang-orang yang dikuasai oleh komunis di Indonesia itu. Apa sebabnya kok Bung Karno dulu minta bantuan kepada Soviet? Memang kalau tidak ada dibantu, memang kekuatannya, bahkan Belanda itu pakai bedil atau granat, kalau Indonesia pakai bambu runcing, itu kan nggak mungkin mengalahkan. Ya. Iya Pak, terus ini saya tadi balik ke cerita tentang kokam tadi, mungkin bisa ceritakan Pak, waktu itu siapa saja nih yang masih Bapak Kemutan masih ingat yang pertama kali dituri di Sidoarjo? Ya, alhamdulillah.
Itu saya masih ingat. Nggih. Yaitu terutama Bapak Nusran, Bapak Mas Tanto. Oh gitu. Ya. Nggih. Kemudian Pak Samsuri. Masih toh? Nggih. Masih. Kemudian Harto Mentak, Pak Harto Mentak. Garwane Mbak Pur. Oh gitu. Nggih. Garwane Mbak Pur. Ya. Itu dua teman sejawat saya sekolah dulu di SPG Medari. Berarti Bapak termasuk alumni mana SPG Mumet gitu. Ya, Muhammad ya. Medari Muhammad. Terus Nah. yang lain sinten wae. Ya. Oh, dulu Ganggong itu Lek Suwar, adiknya Pak Nardo. Kemudian tapi sudah meninggal. Oh, nggih. Termasuk Pak Nardo juga, tapi sudah meninggal juga. Kemudian Pak Narto. Nah, dulu itu Pak Narto itu adik saya tunggal mbak. Oh, Pak Sunarto PA dulu. PTN. PTN, pernah jadi PTN. Kemudian siapa ya? Agak tetangga kampung Sukiyat dulu. Oh, Makian. Makian Trimo. Tengah Merapi itu. Iya. Oh, Pak Sukiyat itu juga ikut dulu semenjak SMP sampai SPG itu di tempat saya. Oh, ada. Kalau tidur di tempat saya, kalau makan di tempat saya. Terus nyejel Pak, waktu awal itu yang diajarkan di Kokam, awal video itu ngomong apa saja? Oh itu, Apa ya? terutama kecuali agama itu juga bela diri. Oh gitu. Bela diri. Dulu tuh sampai mengundang, ya orang pinter gitulah katanya. Malahan disuruh menelan gotri. Ya toh. Kemudian disuruh berpuasa, disuruh apa itu? Ya, latihan bela diri. Terus itu Pak, selain itu mungkin saya pernah ada cerita katanya ada drum band dan sebagainya. Oh ya, drum band. Drum band itu dulu malah seluruh turi itu pemudanya berkumpul di Sidoarjo itu membuat drum band, pesan dulu itu. Kalau sekarang kan apanya itu membrannya itu sudah lain dengan dulu. Kalau dulu lalu berulang sapi, tapi sekarang enggak. Sekarang sudah lain. Dan saya sendiri juga terbiasa memberi pelajaran drum band di sekolah-sekolah. Iya, di Gadapan, Bunda Legi, bahkan di mana itu? Itu kayak Dumban, bukan Mataram, Dumban 4 mungkin. Di Panggeran itu drum band. Terus waktu itu Pak, kekuatan kita waktu awal itu berapa ya? Waktu istilahnya rame-ramenya pertama kali kok kami itu berapa orang Pak yang bisa? Ya kira-kira ya 1 ton lebih. Kemudian kita 30-an lebih. Ya banyak begitu. Pakaiannya bukan seperti ini, cuma kuning-kuning itu loh dulu. Pakaiannya, bajunya. Kemudian di bawah itu gelap hitam gitu. Saya pernah dengar cerita itu dari Pak Kasri atau siapa, jadi dulu beli bahan terus di apa istilahnya di venter di oh ya, ya. Pak Kasri juga ditanyain. Gini sering cerita. Okay. Nah itu Pak Kasri itu kalau jumpa saya masih ingat betul. Okay. Pak Samsuri juga kalau nggak pertanyaan tanyakan. Terus Pak, itu kan waktu itu setelah PKI itu kan suasananya ya istilahnya berada penting. Iya, penting. Apakah dulu pernah mau semacam apa gitu? Clash kita atau apa istilahnya? Iya, betul. Kan sekarang bring dengan kubu tapi itu, dulu itu sudah walaupun itu dalam keadaan genting. Itu saya dan teman-temannya itu
kalau malam hari di Sidoarjo itu dijaga oleh teman-temannya, Kokam yang menjaga. Kemudian ya mengitar ke kampung-kampung. Yang kira-kira di situ ada komunisnya, itu juga karena anak muda itu berteriak-teriak dulu saya dan teman-temannya itu. Meneriaki orang yang komunis itu, disuruh keluar, nggak berani. Iya. Kalau berani keluar. Iya, dulu itu. Semangat muda waktu itu. Iya, semangat muda. Bahkan dulu itu pada Pak Marsudi entah itu masih. Ya, itu juga sering untuk ngepos ke sana, Pak Paijan juga masih. Ya. Ketika rombongan dari Ganggong itu akan ke Ngentra, itu melihat keadaan yang aneh di kampungnya itu. Di sebelah utara itu ada kuburan loh, Kak Ngentra itu. Pada saat itu kok anehnya itu ada seperti oncor atau lampu, banyak sekali lampunya. Ternyata setelah berkunjung ke tempatnya Pak Marsudi, dicoba ditengok tempatnya, nggak ada apa-apa. Terus, Pak, dari Turi kan mungkin kalau tingkat kecamatan kalau sampai ke daerah Sleman itu dari mana saja Pak yang anggota Kokam waktu itu yang sering ketemu? Gini, dulu itu karena ya di mana-mana itu ada Kokam di mana itu di Sleman itu dulu itu Bapak Keswandi yang rajin Kokam itu dulu. Bapak Keswandi itu juga dulu kepala sekolah atau bagaimana? Saya nggak ingat. Tuh, saya latihan bela diri di sana di mana di sebelah utara Masjid Sleman itu. Ya yang memberi pelajaran bela diri ya Pak Keswandi itu dan Pak Abdul Hadi yang dari Mantaran. Nah, kemudian saya juga sering ke Kerasaan, latihan bela diri dan lari-lari juga. Itu yang memberikan pelajaran itu Abri, Pak Saido namanya. Saya ingat betul itu. Jadi itu bela dirinya jenisnya apa Pak itu maksudnya? Masih ingat? Karate atau iya ada apa itu gerak cepatnya kalau berkelahi itu bagaimana? Misalnya akan dipeleng, tangannya disaut, kemudian dipanggul, kemudian diputus tangannya gitu. Ya itu ada teori itu. Bahkan di sekolah pun diberi pelajaran karena setelah komunis itu selama 6 bulan itu tidak ada orang sekolah. Itu dilatih bela diri juga di sekolah itu. Namanya Kojarsena dulu itu. Komando pelajar serbaguna. Jadi nggak ada orang sekolah, tapi kan kalau di Muhammadiyah sering di apa itu? Dilatih bela diri juga. Di Kerasaan juga di sana Pak Saido itu. Terus setelah ini kan Bapak ini ada keluarga, terutama saya tahu ini ada Mas Tony yang kebetulan dia juga aktif di Kokam ya. Iya. Apa Pak itu dulu bisa istilahnya turun itu dari Bapak ke anak itu karena terus ya, apakah ada arahan dari Bapak, aku terus noleh jadi Kokam atau gimana itu Pak? Mungkin bisa diceritakan untuk generasi. Sepertinya saya tidak nyambung itu dengan dengan Tony itu malahan kok. Alhamdulillah Tony kok bisa Kokam itu siapa penggeraknya dulu saya nggak ingat betul. Iya. Ya, berarti gitu ya. Berarti alhamdulillah itu mungkin kayak naluri atau apa gitu ya. Jadi mungkin tidak
langsung di apa? Saya tidak menyuruh malah. Tidak mengarahkan tapi tidak Mengarahkan, tapi membolehkan, Iya, sangat iya. membolehkan. Oh iya iya. Jadi seperti itu nih. Oh iya iya iya. Oke, kita balik lagi Pak Yusuf, mungkin bisa ceritakan Pak dulu awalnya mengenal Muhammadiyah itu dari mana? Mungkin dari sekolahnya dulu dari mana sampai mana mungkin bisa. Oh kok bisa ketemu dengan Muhammadiyah itu sampai Nah, gini ceritanya. Iya. Saya ini dulu sekolahnya bermacam-macam sekolahnya. Iya. Pertama di SR Ledok Nongko SD-nya. Iya. SR dulu tidak ada, SD belum ada dulu. Iya. Sekolah rakyat namanya, SR Ledok Nongko. Iya. Terus Karena apa itu negeri kan dulu, Oke. kalau SR dulu. Kemudian saya melanjutkan setelah lulus tahun 58 sebetulnya, tapi 59. Tahun 59 lulus SD, bahwa saya tidak lulus mengulang. oh, iya. Tahun 59 saya terus meneruskan di Semet Piri. Semet. Semet Piri di sebelah barat Mandala Krida. Tapi itu saya kelas 2 sudah keluar karena nggak kuat membayar. Dulu, Langsung Pak itu sih. iya, dari sini sampai sana itu nyepur, dari Tempel sampai Gowongan tuh Oke. turun di Gowongan, jalan kaki ke selama 3 kilometer itu baru sampai di tempat Oh, iya. Mandala Krida. Jalan kaki dari Oke. Gowongan itu. Terus dari Semet lanjutkan ke Dari Semet, Semet itu bukan Muhammadiyah tapi Iya. Ahmadiyah namanya. oh, iya. Ya. Oke, ya. Ahmadiyah. Kemudian karena tidak meneruskan kelas 2 saya pulang keluar sekolah sudah kelas 2 dikeluarkan oleh gurunya, nggak boleh masuk. Kemudian bapak saya minta saya dikeluarkan. Betul. Kemudian saya selama kira-kira berapa bulan ya itu, agak lama itu. Pak Lek saya itu nanyai saya, Lek Musidi, yang lenggahnya di Magelang, tapi sudah meninggal. Kok kamu nggak sekolah? Ya, karena saya tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Harus sekolah, saya membantunya. Disuruh meneruskan di SMP Taman Siswa. Nah, tempatnya hanya di sebelah utara, sebelah utara Ngablak itu. Tempatnya sekarang ditempati oleh siapa itu sing putrane Pak Adi ku sing nganu lho. Sing untuk Maghrib. Pak Nuryanto sana sih. Tuh, Oh, gue nganu lho. Anaknya si Suki siapa jenenge? berarti dulu ada SMP. Ada Taman SMP. Siswa di situ, di- Taman Siswa itu. Iya, iya. Namanya Taman Dewasa. Taman dewasa. Oh, terus dari itu lulus. Lulus, kemudian melanjutkan ke SPG, dari SGA dulu namanya, bukan SPD. SGA namanya, Sekolah Sekolah Guru Bagian A. Itu agama. Bukan agama, bagian A. Oh, ada ya. Sekolah Guru A, bagian A. SGB itu dulu saya akan daftarkan, SGB sudah tutup dulu itu di Piri itu, tapi kemudian saya meneruskan setelah lulus SMP, meneruskan di SPG, SGA dulu. Kemudian dirubah bukan SGA tapi SPG. Nah, Jadi perkenalan atau mulai kenal Muhammadiyah dari itu atau sebelumnya sudah? kalau berkecimpungnya memang di Muhammadiyah, tapi saya sekolahnya berpindah-pindah itu. Jadi Yang agak matang yaitu di SPG itu. Berarti dari basic keluarga nih Pak, untuk mengenal Muhammadiyah memang dari lingkup keluarganya memang dari tokoh-tokoh Muhammadiyah atau people. Nah iya. Oh gitu. Jadi dari keluarga sudah ada bibit-bibit Bibit Muhammadiyah, Iya. kemudian melanjutkan sekolah walaupun di banyak tempat. warna ini ya. Warna. Kemudian akhirnya di SPG SGA Muhammadiyah itu Pak. Oh gitu. Terus Pak, di Muhammadiyah yang pelajaran apa ataupun
nilai apa yang paling menurut Bapak paling berkesan? Nah, itu dulu Pak Farid Imam itu memberikan pelajaran agama yang namanya Islamologi. Islamologi. Bapak Farid Imam itu dalamnya di Sleman, sebelah utara pasar Sleman itu dulu. Nah, Bapak Farid Imam dan kan yang menjadi kantor tata usaha itu Bapak siapa Yuli, Pak Jayudi. Pak Jayudi. Kemudian nah itu juga alhamdulillah saya masih meneruskan bela diri saya dulu itu bela diri yang didirikan di Sidoarjo namanya Pasaga, yang guru besarnya itu Bapak KRT Sutarjo. Oh, Bung Rajo, Ayo. Gayam. Saya kalau tapak asuran di sana di Gayam. Gitu. Terus setelah dari SPG kemudian mungkin Bapak Ngasto. Nah, guru SD Muhammadiyah dan namanya dari Muhammadiyah Gondangdi namanya. Termasuk Gondangdi Atri, Bali Rantai dan Dadapan itu namanya Gondangdi semua itu induknya. Dadapan dan Bali Rantai itu hanya filial. Kemudian tahun berikutnya saya nggak ingat, itu karena sudah diberikan kepala sekolah kemudian berdikari namanya mempunyai nama di SD Muhammadiyah Bali Rantai dan mbak saya SD Muhammadiyah Dadapan. Dan alhamdulillah SD Muhammadiyah Dadapan sekarang bagus tempatnya. Dulu itu memang sangat prihatin, nggak punya gedung, nggak punya rumah sekolah, tapi muridnya mendak dulu memang banyak. Dulu saya heran, nggak ada tempat kok muridnya itu sampai 250. Wah, saya bingung saya. Terus terakhir Bapak itu pernah tugas di Dadapan? Iya, di Dadapan. Selama berapa tahun Pak? Akhir Ya kira-kira ya berapa? 68 sampai 2003. hampir 35 sih. Ya, sampai 5 tahunan dulu. Kemudian ya pensiun kan saya sudah 20 tahun. Hari dulu kan 60 tahun. Itu gampang itu. Terus Pak, regenerasi terus berjalan di organisasi disampaikan walaupun mungkin tadi Bapak tidak ngarahkan Mas Tony, jadi Bapak tidak ternyata dengan ada apa ya kok akhirnya menjadi program gitu. Iya. Harapan Bapak untuk anak-anak muda, program anak-anak muda Muhammadiyah untuk ke depan kita Bapak mungkin bisa disampaikan untuk apa semacam ya harapan. Nah, kalau saya cukup mendoakan saja, kalau membedakan sudah tidak bisa. Saya cukup mendoakan semoga pemuda Muhammadiyah yang sekarang namanya Pokam itu jangan sampai punah dan mudah-mudahan atas pendirinya yaitu beliau Bapak Kolonel almarhum Projo Kumo mendapatkan pahala yang banyak-banyaknya, ditempatkan tempat yang sangat baik, sangat indah di sananya. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah berdiri kokoh, kuat dan teguh. Nah, semoga anak cucu saya tetap Islamnya baik. Amin. Berjuang dengan tegas. Amin. Saya mengharuskan pada anak-anak harus sembahyang, sholat yang pokok, sholat.
Alhamdulillah saya sendiri juga walaupun sudah berumur yang mendekati habis, doakanlah pada diri saya, semoga saya kalau meninggal dunia di tempat yang semestinya, di jalan Allah, di jalan yang benar. Mudah-mudahan kematian saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kematian saya besok bisa husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Doakanlah pemuda-pemuda Indonesia, diri saya hidup dengan tenang di sananya. Hidup yang kekal dan abadi. Permintaan saya hanya itu saja. Kiranya cukup sekian saja harapan besar diri kami. Mudah-mudahan Muhammadiyah berdiri kokoh kuat dan ada pergerakan bermacam-macam gerakan. Mudah-mudahan tetap berpegang Al-Quran dan hadis dengan jalan yang lurus, benar. Dan saya minta maaf karena ini sebentar lagi sudah bulan puasa. Saya bisa menjalankan ya amalan-amalan bulan puasa, amalan-amalan yang baik. Kami cukupkan sekian saja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sharing pengalaman dan juga harapan, dan tadi harapan ke depan untuk kita semua bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan ya Pak. Iya. Untuk itu menegakkan Islam dan kalimat Allah di muka bumi ini. Kemudian mungkin saya beralih ke Mas Tony Pak. Pak Tony mungkin bisa diambil yang di program ini. Jadi ini adalah kita bertemu dengan sosok Mas Tony Guna. Jadi putra kedua ya Pak. Kelima. Oh kelima. Ya. Anak saya 6. Oh iya. Nomor 5. Nomor 5 Mas Tony itu. Bisa cerita Mas Tony dulu awalnya apa ya? Bisa kecemplung ataupun terjerumus di kokam ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk saling bertatap muka dan saling bersilaturahmi. Itu Mas Tanto. Sedikit cerita terkait bagaimana saya dulu mengenal awal mula mengenal Muhammadiyah itu. Untuk yang pertama memang karena dari basic keluarga. Sebenarnya kalau keluarga saya itu sendiri juga ada dua basic ya. Dari bapak saya itu memang keluarga yang lingkupnya dari Muhammadiyah, dan kalau dari ibu saya itu memang dari tokoh-tokoh NU juga, tapi tidak ada masalah itu karena justru saling mensupport, saling mendukung antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bahkan Pak D saya sendiri juga sering bertanya masih di Kukamle, dan beliau juga mensupport saya untuk tetap berbuat baik apapun itu jalannya. Yang penting tetap di jalurnya sesuai dengan agama kita dan syariat. Karena memang saya di lingkup keluarga kami, khususnya dari keluarga bapak itu kan dari lingkup Muhammadiyah, termasuk Pak Alehnato juga. Itu karena memang saya dulu sekolahnya di SMK-nya juga di SMK Muhammadiyah 1 Salam di Jumoyo sana. Setelah keluar dari lulus sekolah pun saya juga diajak oleh sepupu atau saudara pisan saya, itu Mas Arif Rahman. Itu karena beliau juga sebagai termasuk kokam yang aktif dan juga senior juga di masa saya gitu, dalam artian seperti itu. Dan saya juga merasa kok ternyata di dunia kokam, khususnya di pemuda Muhammadiyah itu kan memang banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menurut hati saya itu kok cocok dengan pemikiran dan hati saya, dan maka dari itu saya tertarik untuk bisa ikut menggerakkan atau ikut selalu aktif di pemuda Muhammadiyah di kokam khususnya.
Sementara itu juga mungkin karena di lingkup teman-teman itu juga masih banyak yang sebagai aktif juga, baik itu di TPA maupun di kepemudaan di kampung, tapi juga ada hubungannya kaitannya di jamaah masjid juga. Dari dulu simbah-simbah itu Mbah Dwijo Prayitno itu juga beliau juga tokoh Muhammadiyah PCM Turi waktu beliau sebagai pimpinan cabangnya. Jadi mungkin ketika tausiah ataupun berdakwah di masjid itu juga beliau mengenalkan Muhammadiyah itu apa atau itu. Jadi di sisi lain dari sekolah juga sudah dikenalkan namanya pendidikan kemuhammadiyahan, di sisi lain juga dari lingkungan juga sangat mendukung sekali, walaupun mungkin untuk gerakan-gerakan selama ini memang masih banyak yang dirasa kurang karena memang keterbatasan dari SDM kita juga. Namun alhamdulillah dengan adanya teman-teman yang masih peduli dan masih aktif di kepemudaan Muhammadiyah sekarang ini, alhamdulillah sampai saat ini PCPM Turi dan Kokam Turi khususnya masih bisa berfastabiqul khairat bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman yang lain atau mungkin regenerasi yang baru nanti akan muncul lagi, sehingga seperti harapan dari Bapak tadi, Bapak saya tadi selaku sesepuh dulu dari Kokam, agar Muhammadiyah tetap berjuang dan teguh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu Mas Tanto. Kemudian Mas Tony, kadang sekarang anak-anak muda ini nggak ngerti mau apa tidak keroyo-royo susah-susah melu Kokam itu apa ya istilahnya, nilai apa atau jadi untungnya apa tuh melu Kokam itu, mungkin bisa cerita Pak atau Mas Tony. Oh ya, mungkin memang dinilai seperti itu ya. Apa kok tidak melu Kokam, dan di Kokam itu kan secara waktu dan materi pun kita juga banyak tersita dalam arti kalau hitung-hitungan itu bisa dikatakan rugi gitu kan itu. Tapi nyun sewu kakak itu yang namanya melakukan gerakan atau kepedulian itu memang tumbuhnya dari dalam hati, dan itu kesadaran dari pribadi masing-masing, dan saya kira itu juga banyak, saya kira semua tahu lah, namanya kesadaran itu kan tumbuhnya dari dalam hati. Jadi kalau memang dirasa itu kita ngitungnya secara materi, secara waktu kita mungkin rugi, tapi insya Allah Allah lebih tahu balasan yang pantas untuk para pejuang-pejuang, tidak hanya siapa saja yang peduli dengan kemasyarakatan dan mungkin dan lingkungan, yang apalagi yang kaitannya dengan keagamaan. Jadi seperti itu memang dari dalam hal itu sudah terdorong untuk saya harus peduli ini, peduli itu, yang terkait khususnya yang terkait dengan sosial kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan keagamaan juga. Jadi kita selaku umat Islam juga harus berpegang teguh pada agama kita, yaitu agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu Pak Tanda. Terima kasih. Saudara-saudara, sudah banyak ya ilmu, pengalaman, sharing yang kita peroleh dari obrolan kita pagi ini, dari pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada Bapak ke Putra yang bisa tadi walaupun tidak secara langsung, tapi nilai-nilai perjuangan keislaman itu tumbuh dan dicontohkan langsung. Demikian obrolan kita pagi hari ini, insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Dengan sharing, dengan pengalaman tadi, bercerita tadi, bisa memotivasi kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Salah satunya melalui persyarikatan Muhammadiyah dan terutama cerita tadi tentang Kokam. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih Bapak dan Mas Tony atas waktunya. Semoga kita bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan dengan mungkin dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan cerita-cerita yang lain yang saling menguatkan kita untuk terus tadi berjuang tadi. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.